pantai. Udah, satu aja. Oke, kita beli dulu ubi Cilebu. Nah, nagrek ini ya. Gue baru keluar dari villa itu memang udah kayak langsung keringetan gitu. Oke, sekarang kita waktunya pulang dari Batu Karas. Jadi nanti kita ke arah Bandung dulu. Estimasi untuk ke Bandung itu 5,5 jam. Cuman mungkin ketika kita mau istirahat atau ada tambahan-tambahan makan lagi di jalan, itu sepertinya bisa sampai 6 jam lebih. So hot, panas sekali. Untuk konsumsi BBM-nya 38,5 km per liter. Jadi nanti kita riset dulu. Sebelumnya kita di berapa ya? Total trip kita di 429 dan trip time-nya 9 jam lewat 30 menit. Jadi kita sekarang riset dulu. Ini trip mileage. Kita riset dulu biar kita tahu berapa lama untuk durasi mengendara kita. Ini nih, bensin. Oh. Jadi setelah kita tadi pagi muter-muter di daerah pantai Batu Karas ini, memang di sana, di ujung sana ya, di daerah sana tuh banyak banget untuk surfingnya orang-orang ya. Karena kalau daerah sini kurang, rata-rata pada di sana semua. Dan untuk overall cuacanya di sini memang agak sedikit panas ya. Kayaknya emang mirip-mirip Bali. Terus dari bangunan-bangunan untuk villa, cottage ataupun hotel juga memang dia desainnya mirip Bali banget. Keren banget sih. Nah, untuk teman-teman untuk mau santai itu bisa di bangku-bangku di sini. Terus ada warung untuk ngopi-ngopi. Dan juga banyak kok kafe-kafe kopi gitu yang estetik juga. Terus juga banyak tempat resto, seafood, menyediakan banyak banget kayak ikan bakar gitu-gitu, cumi dan lain-lain. Nah, kalau ke ujung sana itu kita semalam udah ngecek tapi itu mentok. Dan kesana sebenarnya juga mentok sih. Lurus terus itu ujung-ujungnya mentok. Itu nanti ada parkiran untuk kayak mobil gitu, untuk motor, untuk warga-warga lokal yang nggak nginep, parkirnya di daerah sana semua. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja gasken berangkat ke Baso. Nah, di sini baik banget pada main layangan karena memang sepertinya masih musim layangan di daerah sini ya. Jadi walaupun malam juga dia ada yang nerbangin layangan tapi pakai lampu gitu. Nah, ini perahu-perahunya nelayan naik ke atas ini karena katanya kemarin gua nanya sama staff di Villa Monyet itu karena lagi ada abrasi. Jadi perahu-perahu nelayan tuh dinaikin semua ke atas itu katanya. Dan ini juga ada villa atau hotel ini lagi dibangun ya. Tuh kalau teman-teman lihat, villanya tuh estetik banget, seru. Di sini juga banyak banget bule-bule orang-orang luar gitu yang kesini karena memang di sini bisa dibilang kayak mininya Bali ya. Jadi teman-teman bisa ngerasain ala-ala Bali di sini tapi nggak usah jauh-jauh ke Bali. Jadi teman-teman yang daerah Jabodetabek ataupun sekitar dari Batu Karas, Pangandaran tuh bisa kesini. Dan jaraknya kalau untuk motoran itu 10 jam, mungkin kalau untuk naik mobil lebih cepat. Gue baru keluar dari villa itu memang udah kayak langsung keringetan gitu karena emang panas, lembab gitu cuacanya karena memang tadi pagi hujan. Nah, di sini juga ada Alfamart, jadi teman-teman yang butuh peralatan nggak usah takut karena ada Alfamart. Kayak untuk beli rokok, makanan, cemilan itu ready semua. Gitu.
Sekarang waktunya kita isi bensin 50.000 saja. Udah full tank, tapi sebenarnya di tangkinya nggak full semua ya. Ya paling masih ada sisa 50 atau 30.000 lagi baru full tank banget. Jadi sekarang tadi kita nggak jadi beli bakso, jadi kita sekarang mau cari makanan lagi di daerah sini. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu sebentar. Oke, sehabis istirahat sebentar dan isi bensin, kita berangkat lagi. Sekarang sudah jam 1.58. Masih 4 jam untuk menuju ke arah Bandung. Masih lumayan. Berarti kita ada riding sekitar 1,5 jam. Tapi di sini jangan khawatir, ada Pertashop yang tadi gua isi bensin situ. Jadi kalau untuk bensin usahakan teman-teman bensinnya minimal kayak 1 bar atau 2 bar lagi isi aja kalau ketemu Pertashop atau Pertamina. Jangan sampai bensin kehabisan nanti teman-teman malah dorong dan cari ke warung-warung Madura atau pom bensin eceran ya. Takutnya ngebuat teman-teman capek gitu ngedorongnya. Bukan masalah apanya, tapi capek ngedorongnya doang. Apalagi di sini daerahnya juga konturnya nggak yang selalu datar tapi menaik gini nih, menanjak begini nih. Nanjak terus ditambah dengan dorong motor, pas dah pokoknya. Oh, di sini ada pasar malam. Ada banyak ya bayang lala, mainan-mainan. Terus juga ada lomba, bukan lomba sih, namanya apa, lucky and draw gitu. Terus ada kayak tong setan, rumah hantu. Itu kan childhood banget ya. Zaman dulu tuh kita seneng banget tuh ke tempat-tempat begitu tuh, mainan-mainan begitu tuh. Ada banyak game soalnya, ada banyak mainan-mainan boneka. Apalagi yang paling ikonik adalah kapal kelotok itu tuh yang dipakein air terus kemudian dipakein api gitu, nanti dia jalan tak 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 tak. Nah itu legend banget sih itu. Terus juga biasanya di pasar-pasar malam tuh kayak banyak ada makanan, minuman, jajanan gitu, udah banyak ya. Kadang juga makin kesini tuh pasar malam seperti itu tuh makin modern ya. Kadang waktu itu gue pernah lihat kalau misalkan di pasar malam gitu tuh ada kayak jus mangga Thailand gitu-gitu. Itu enak banget sih, manis dan juga dia nggak pelit gitu sama si mangganya. Dan untuk harganya relatif lumayan mahal ya. Di harga 30, 40 gitu-gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ya, semuanya murah gitu. Kalau sekarang beda. Ya mungkin emang makin kesini bahan baku juga naik ya. Dan juga mungkin mangganya pun mangga dari Thailand atau mungkin mangga-mangga berkualitas yang benar-benar manis gitu teman-teman. Iya, jadi jalanannya tetap nih seperti ini terus nih, kita meliuk-meliuk. Dari tadi meliuk-meliuk kiri kanan dan ini bahaya nih, ada kayak semacam apa namanya batu-batu pasir gitu ya. Nah itu bikin licin tuh, apalagi dibelokan. Aduh kacau, serem banget. Jangan usahakan teman-teman kalau misalkan ketemu hal-hal seperti itu ya, batu atau pasir gitu ya, usahakan jangan direm, rem depan ataupun rem belakang ya. Kalau misalkan teman-teman ngerem itu pasti bakal langsung slip. Jadi biarin aja, banting aja terus ke kanan, atau pas lagi belok itu banting aja terus, atau dikendorin aja gasnya, nggak usah di ini ya, jangan direm, bahaya itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita sudah sampai di Banjar Sukahayu apa ya? Mana ya? Oh, kita mau makan nasi padang, rumah makan Rindu Bundo. Sekaligus kita
Ini nih, apa namanya? Oh lihat, ada apa aja nih? Oh ada banyak. Oke, setelah kita makan siang tadi jam 2, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih estimasi untuk ke daerah Bandung itu di 4 jam ya. 4 jam lagi kurang lebih. Tapi nanti per 2 jam sekali kita bakal istirahat dulu. Nah, untuk jalurnya kita masih menggunakan jalur-jalur ini ya, perdesaan, dimana kita naik dan turun lagi di daerah pegunungan ini, bukit ya. Dan juga untuk teman-teman harus pastikan kalau rem teman-teman tidak panas ya, karena di sini dari tadi jalanannya tuh terlalu banyak naik dan turun, jadi penggunaan untuk rem tuh lebih sering ya. Itu membuat biasanya si rem itu panas dan ngebuat teman-teman yang tidak diinginkan terjadi, yaitu remblong. Jadi usahakan teman-teman upgrade selang pengeremannya ke yang braided ya. Atau juga antisipasinya yaitu ya per 2 jam sekali istirahat dulu untuk mendinginkan si oli remnya biar gak terlalu mendidih, yang membuat selang rem bawaan teman-teman tuh melar ya. 348 kita sudah sampai di ini ya, Ciamis ya ini ya. Tadi kita udah melewati Banjar, sekarang kita ke arah Bandung lewat Ciamis. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Ciamis. Sebelumnya tadi kita udah lewatin Banjar dan juga udah makan siang juga. Untuk kondisi cuaca di hari ini overall oke ya, nggak yang terang banget, nggak kayak sebelumnya, dan sekarang itu kayak lagi berawan aja, jadi jalanan tuh adem. Untuk lalu lintasnya juga lumayan ini nih, lumayan padat teman-teman. Mobil ini mau belok kanan kah? Oh mau nyalip. Sukajaya. Raja Bibit Durian Ciamis. Jual bibit. Ini apa ini? Jalanannya padat ya. Susah nyalipnya guys. Padat banget jalanannya. Tapi ini apa masuknya ya? Jalan raya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu bolehlah komen-komen. Ini jalan apa ya? Ini jalanannya lumayan padat ya pertama. Terus juga yang kedua ini kayak jalur lintas untuk ke Bandung apa ya? Dari Ciamis jalan utama gitu ya. Wih, view-nya tuh ada gunung, bukit ya. Gunung atau bukit ya? Sepertinya kayak gunung. Tapi nggak tahu itu gunung apa. Cuman ini view-nya dan jalanannya asik banget sih. Jadi teman-teman kalau misalkan habis dari Pangandaran boleh nih lewat sini nih ke arah Nagrek ya kalau nggak salah ya, baru ke Bandung. View-nya enak banget. Nih lewat jalur Ciamis ya, yang tadi gue bilang ya, jalan Ciamis itu, Kabupaten Ciamis. Lihat jalanannya enak banget. Macet, tiba-tiba ada kemacetan apa nih? Lampu merah kah? Jadi sekarang kita sudah di mana ini? Ciamis ya. Pos polisi Cihaur Beti. Pom bensinnya gede banget. Bagus. Jalanan enak banget, adem. Nih ada rest area lagi nih. Jadi teman-teman kalau yang touring, jalan-jalan ataupun mau nyari oleh-oleh, ada di sini nih.
sambil makan-makan, ada toilet, istirahat, pusat oleh-oleh gitu deh. Jadi banyak nih. Tapi gua nggak tahu deh, oleh-oleh Ciamis itu apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh nanti tulis di komen ya. Soalnya gua nggak tahu deh, oleh-oleh dari Ciamis itu apa. Jalanan gede banget. Aduh. Wih, itu tuh. Lihat teman-teman, di atas itu ada gunung teman-teman. Tapi nggak tahu deh gunung apa ya. Kayaknya mungkin Cikuray mungkin. Karena di daerah ini ya, Ciamis, Garut, sini-sini kan ada namanya Gunung Cikuray, Papandayan, kalau nggak salah ya, Ciremai. Tapi itu nggak tahu tuh gunung apa tuh. Bagus banget sih view-nya. Sepertinya memang lagi berkabut di atas. Tapi view-nya clear banget, cakep. Jadi sudah jam 4:30. Jalanan lalu lintas di daerah Ciamis ini lumayan padat teman-teman. Tadi kalau kita lihat bahwa di sini tuh banyak banget yang namanya bus ya pada lewat ya. Kayaknya memang ini jalur utamanya dia untuk ke wisata-wisata di daerah Ciamis ataupun mengarah ke Cirebon sana gitu ya. Tuh teman-teman, jalanannya lumayan padat. Dari tadi gue nggak balap atau nyalip-nyalipin mobil gitu ya, bus gitu, kayak berasa nggak habis-habis. Karena ketemu lagi, ada lagi di depan, ada lagi di depan. Karena lumayan padat jalan sini. Unit Pasar Ciawi. Oh, Pasar Ciawi. Ini pasar. Oke. Sebenarnya gue pengen beli oleh-oleh deh dari sini, cuman dari tadi teman-teman gue nggak ada yang berhenti. Nanti deh next di depan kalau misalkan nanti kita istirahatnya deket apa namanya pusat oleh-oleh atau bisa beli oleh-oleh, nanti gue pengen beli buat di rumah. Nah, sekaligus kita ngebantu UMKM ya untuk keberlangsungan ekonomi kita semua. Karena kalau misalnya kita ke tempat sesuatu terus kagak beli oleh-oleh atau nyicipin kuliner khas daerahnya tuh kayaknya agak kurang teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita makin kesini kita makin deket sama itu ya, pegunungan-pegunungan ini ya. Jadi sepertinya kita bakal agak melewati ke arah gunung-gunung sini. Maksudnya kita bakal agak sedikit ngider mungkin atau memutari, atau nanti kita akan melewati gunung-gunung ini. Berarti nanti sebentar lagi seharusnya kita bakal menanjak gitu ya. Oh, Asep Strawberry, Ciawi. Ini Ciawinya Ciawi mana sih? Garut apa? Oh, Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Jadi pantesan tadi tuh gua ngerasa kalau misalkan udah agak-agak mulai dingin ya teman-teman. Udah mulai adem gitu. Wah, asik sih. Dan ini gue mungkin bisa dibilang pertama kali untuk ke daerah-daerah sini. Semoga nanti istirahatnya, view-nya atau tempat makan itu enak ya, view-nya epic gitu. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Nagrek. Lihat nih view-nya, cakep banget ya. Mantap, view-nya adem, tempat orang-orang pada santai. Kalau misalkan pada touring, jalan-jalan, pada lewat sini nih. Oh, ini sebenarnya satu jalur ya. View-nya enak deh, jalannya juga enak. Jadi pantesan banyak tempat nongkrong anak-anak motor kayaknya di sini nih. Untuk sembari istirahat, minum, ngopi ya kan, biar nggak ngantuk, melepas lelah lah pokoknya di sini. Terus ditambah dengan view-nya ini cakep banget, teman-teman. Mantap. Kita lihat ya, coba ya di depannya ada apa ya. Bis-bis ini kenapa pada berhenti? Nurunin penumpang kah? Kita masuk ke daerah Garut. Kita sudah sampai di Malangbong teman-teman. Lumayan ya, lumayan pegel ya.
Sudah hampir jam 5. Kita sudah sampai di Bandung, Jalan Raya Bandung Tasik. Jalanannya begini ya, maksudnya rasanya tuh padat. Jadi ketika ada kemacetan atau yang bikin mobil lambat satu tuh pasti macetnya bakal bikin panjang tuh secara cepat gitu. Dan plat nomornya rata-rata udah mulai ke D nih, udah ngarah-ngarah ke plat Bandung. Nggak kayak tadi sebelumnya ya, itu rata-rata platnya Z semua. Tuh teman-teman, view-nya memang dari tadi tuh kita kayak melewati bukit-bukit gitu loh. Dan nanti kita naiki bukit, turun lagi, terus di kiri kanannya hamparan-hamparannya juga perbukitan ya. Jadi mata tuh nggak bosan gitu ngelihatnya. Tuh banyak truk teman-teman. Jadi memang yang bikin macetnya nagrek ataupun jalan sini tuh mungkin rata-rata gara-gara didominasi banyaknya truk juga ya. Truk, kemudian bus, itu sih bikin lumayan macet. Sebenarnya kalau misalnya kita udah lewat dari sini tuh nggak terlalu macet pasti. Gara-gara kehalang sama bis aja nih. Oke, teman-teman, si Michael mau rest dulu, mau cari bensin dulu deh. Setelah kita tadi istirahat kurang lebih 15 sampai 20 menit, kita lanjutin lagi perjalanan kita untuk ke daerah Bandung. Itu checkpoint kedua kita, biar nggak terlalu kecapean banget di jalan. Oke teman-teman, sekarang di jam 6 kurang 7 menit kita sudah sampai di Limbangan ya teman-teman. Jadi sebentar lagi itu kita udah sampai di Bandung. Dan ini apa ini? Oh, ini rest area juga nih, tempat makan. Dari tadi tuh bis nggak habis-habis teman-teman. Tadi untuk ngebalapnya memang agak-agak susah. Oh, bisnya juga mau nyalip ternyata. Ya, sudah sampai di ini nih, Asep Strawberry Nagrek. Mantap. Pegal brother. Betis gua pada pegal ini sama paha nih. Belum istirahat yang benar-benar proper istirahatnya. Ini jembatan apa ini? Oh, rel kereta. Mantap. Oke, kita sudah sampai di mana ini namanya nih? Ini terowongan Nagrek ini ya. Rame banget pada nongkrong di sebelah, di pinggir-pinggir tuh. Kayaknya udah mulai nanjak soalnya kuping gua udah mulai kayak ini ya, kedap-kedap gitu ya. Asik tempatnya. Tapi tadi sebelum terowongan itu banyak banget orang-orang ada di warung-warung gitu pada nongkrong ya. Kayak memang itu kayak rest area gitu. Tempat-tempat istirahatnya orang-orang santai habis pada touring perjalanan jauh lewat selatan ya pada ke situ nongkrongnya, istirahatnya. Karena memang warungnya banyak banget. Tuh banyak orang-orang nongkrong nih. Jadi ini oleh-oleh seperti ini nih rame nih. Apa aja isinya tuh, kayak asinan tuh atau manisan, ubi cilembu. Mantap. Jadi pengen makan ubi cilembu, guys. Enak tau makan ubi cilembu ya, satu itu aja tuh lumayan, yang sedang lah ya, itu enak banget, perut tuh langsung kenyang gitu, manis lagi kan ya, ubi cilembu madu. Kita belok kiri, kita arah ke Bandung. Dia pada nongkrong rame banget. Kalau ke kanan kita ke Tasik lagi.
Bandung 34 km, Jakarta 204 km. Wow, masih jauh. Oke, kita beli dulu ubi Cilebu. Kita dapat juga nih. Masih panas ubinya, mantap. Sudah dapat. Aming sedang kencing, jadi kita ikutan kencing deh. Pengen kencing juga. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 7 malam. Kita sudah sampai di Bandung ya. Tepatnya kalau nggak salah di Cibiru. Ini jalanannya. Jadi nanti depan itu kayak apa ya, kalau nggak salah ya, Gede Bage kalau nggak salah. Nah baru deh nyampe kita di kota Bandung ya. Tadi sih niatnya mau beli Prima Rasa, tapi sepertinya nggak jadi. Kita langsung jalan aja ke istirahat kita di Bandung nanti. Habis itu langsung kita tembak ke puncak untuk istirahat yang berapa ya? Ketiga ya? Ya ketiga kali. Apakah 4 kali? Lupa. Oke itu teman-teman. Tapi nggak tahu deh. Ini tadi gua kan di sebelah kanan ya, itu ada etle teman-teman. Itu etle untuk jalur mobil atau memang etle untuk kelengkapan motor gitu, kelengkapan pengendara gitu. Ya semoga aja etle-nya cuma kelengkapan ya, jadi nggak kena tilang. Tapi sepertinya di sini rapi deh. Ini motor semua, ini kebanyakan juga mobil. Apa jangan-jangan tadi gua kena tilang ya? Udahlah, gua nggak tahu lewat situ, baru pertama kali juga. Kita sudah sampai di ini ya, Ciwastra ya, kalau nggak salah. Nah, ini lampu merah sudah menghijau, jadi kita waktunya berangkat. Oh ini apa ini? Ini mall kah? 10th Avenue. Oh, baru kayaknya ya. Masih fresh banget. Apa gedung itunya, tampak gedungnya. Padat banget, ramai banget. Cimahi lurus. Buah Batu, tol Buah Batu. Oh ini yang macet kalau nggak salah ya. Daerah sini macet semua nih. Kita berangkat lagi setelah istirahat tadi kurang lebih 20 menit di Indomaret. Jadi sepertinya kita tidak jadi makan di daerah Bandung, tapi kita lanjut ke puncak, ke Sate Hanjawar. Kita makan di sana. Tapi tadi udah makan ubi Cilembu yang tadi kita beli ya. Lumayan mengenyangkan lah, lumayan mengganjal daripada kelaparan. Untuk estimasi kita jalan ke puncak itu 2 jam 15 menit lah. Aduh, udah lapar banget. Kita cari makan dulu. Kita seperti belok kiri ya. Kita ke arah Cimahi langsung. Oh, kalau ke sana ke Bandung ya, ke Bandung kota ya. Lurus terus. Puncak. Ini alun-alun nih ya, alun-alun Cimahi. Oh ini Cimahi Mall. Oh baru tahu ya ada Cimahi Mall ya. Nanti depan itu kita bakal ke kiri, arah Padalarang, Padalarang, belok kiri. Kalau kanan kita ke Bandung lagi. Ini DPRD Kota Cimahi. Kita sudah sampai di sini nih. Apa ya namanya ya? Nggak tahu nama daerahnya apa, lupa di sini tuh. Yang jalanannya rusak nih. Wah gila rame banget hari Minggu ya. Ya semoga nanti di puncak nggak macet ya. Waduh kacau. Ini lumayan serem karena di sini emang truk
Terus kemudian jalanannya hancur banget. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau lewat sini. Pastikan kalau bisa ada tambahan lampu atau setidaknya lampunya terang. Karena memang jalanannya gelap, kadang suka nggak kelihatan. Waduh. Oh, gelap banget di sini guys. Sebelum berangkat gue ngisi sekitar 134.000, yaitu full tank, benar-benar full tank. Dan yang kedua gue ngisi tadi di daerah Ranca Buaya situ ya, itu sekitar kurang lebih 100.000. Dan kemudian habis itu juga gue ngisi bensin lagi tadi ya, pas arah balik itu 50.000. Berarti totalnya udah sekitar 280. Berarti nanti gue isi bensin lagi nih. Isi bensin lagi kurang lebih 50 sampai Tangerang. Sekarang jam setengah 10. Jam setengah 10. Berarti kita sampai Hanjawar itu kurang lebih jam 10 lah ya. Kita cari pom bensin aja untuk istirahat sekalian. Gue mau isi bensin lagi ke mana ya, ke full tank kali ya, apa enggak deh, nggak usah deh, isi 50.000 aja kayaknya cukup sampai rumah. Tapi kayaknya pom bensin adanya di daerah Cianjur sana deh, kalau daerah sini kayaknya nggak ada. $50 ya, 50.000. Yap, waktunya kita berangkat lagi. Jadi sisa berapa? Jadi ada 5 batang. Mantap. Oke. Langsung kita berangkat lagi. Langsung tancap gas. Wih, mobil ini Pertamina banyak banget. Ada 3. Tapi aduh. Apaan sel ada di mana-mana ya. Pengen sebenarnya, jadi mau nggak mau gue ngisi Pertamax lagi. Kebayang ini apa, kaca helm ini kena cipratan hujan. Sekarang kita sudah di Cianjur, sedang menanjak ke arah puncak. Aduh, kita rehat dulu sebentar. Jadi kurang lebih dari sini untuk ke tempat makan itu 1 jam mungkin ya. Sambil kita nunggu yang lain di sini dulu. Aduh, pegel banget. Oke. Kita berangkat lagi. Jadi kita sekarang sudah menanjak di ini ya, di Cianjur untuk ke puncak. Dan juga tadi gue sempat istirahat sebentar dan juga nunggu temen-temen gue pada lewat dulu. Hari ini Cianjur lumayan rame sih pada ke puncak. Karena memang hari Minggu kali ya, karena arus pulangnya orang-orang dari weekend gitu kan, pada liburan. Jadi memang jalanan agak sedikit lumayan rame gitu kelihatannya. Jadi ternyata dari tadi tuh gue nggak pakai mode yang wide. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, sama aja. Nggak yang super wide dan juga nggak night mode gitu ya, super night gitu. Tapi nggak apa-apa. Semoga hasilnya oke-oke aja. Lumayan lah. Oh ternyata Cianjur tadi habis hujan juga, jalanannya kayaknya lumayan basah deh. Jadi kita bakal nyobain yang namanya, bukan nyobain sih, lebih tepatnya makan sate Hanjawar. Teman-teman udah yang pernah nyoba belum sate Hanjawar? Jadi dia itu terkenalnya di apa ya, daging sapinya kali ya. Daging sapi, sate kambing. Nah, Hanjawar itu terkenal dengan sate kambingnya. Tapi rata-rata mungkin orang Tangerang, Jakarta tahu kali ya sate Hanjawar itu. Karena memang ramai banget katanya kan. Waktu itu gue pernah dateng,
itu tuh kayak ngantri gitu, pada nunggu gitu kan. Terus habis itu mejanya tuh full terus, jadi kayak ada waiting listnya. Tapi overall untuk daging sate apa namanya, sate ayamnya enak banget sih, walaupun kadang dicampur satenya tuh sama apa namanya, pembakaran itu sama kambing gitu kan, jadi si sate ayamnya ada bau-bau kambingnya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu enak kok, teman-teman wajib coba. Nah, sebenarnya malesnya tuh ya kalau misalkan habis hujan nih, cipratan dari air ban tuh loh yang kena visor, nah itu ganggu banget ke muka, ke pandangan, lebih tepatnya ke pandangan gitu kan, menghalangi banget. Apalagi kalau malam. Kalau misalkan siang sih oke-oke aja ya, malam tuh yang paling gak enak, karena ketika kotor ataupun berair tuh agak sedikit buram, terus bayangan-bayangan sinar tuh lumayan ini loh, lumayan ganggu banget. Oke, setelah kita makan sate Hanjawar, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke rumah. Thank you guys sudah ikutin gua jalan-jalan dari Tangerang ke Batu Karas dan dari Batu Karas ke Tangerang. Thank you so much. Teman-teman yang belum subscribe atau follow, jangan lupa di subscribe ya, siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa nikmatin perjalanan bareng-bareng.